Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. menggerakkan. Pada video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, di mana di sini saya sendiri Sumiati berasal dari SDN 1 Cijayana, Kecamatan Makanuti. Di sebelah kanan saya Neng Siti Saidah dari SMPN 6 Pakenjeng dari Kecamatan Pakenjeng. dan di sebelah kiri saya Ain Hardianti dari SDN 2 Neglasari, Kecamatan Pakenjeng. Di sini kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Hai, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah hari ini kabarnya luar biasa Bu. Bagaimana nih dengan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Syukurlah kalau Ibu juga sehat. Oke, baik Bu. Melanjutkan percakapan kita yang tadi ya Bu ya. Untuk memulai proses hari ini, kan Ibu ada coaching ya hari ini. Betul Bu. Saya juga kan berperan sebagai pengamat atau observer ya Bu ya. Nah, untuk melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti, tapi sebelum itu memulai percakapan, ada beberapa hal nih yang saya ingin tanyakan pada Ibu atau saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Bu. Jadi agar Ibu juga tahu nanti ketika dalam proses percakapan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang nanti Ibu arahkan atau tentunya Ibu memaksimalkan dalam potensi tersebut. Nah, Ibu, apakah Ibu sudah memiliki kompetensi itu dari coaching yang meliputi proses present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, juga nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta Bu, yakni ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab untuk menerapkan alur tersebut. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana bisakah Ibu memahami hal tersebut? Baik Bu, saya paham Bu, insya Allah. Oke, baik. Ibu, kalau selanjutnya nih, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tersebut? Kalau ditanya soal apa yang akan dikembangkan, yang pertama kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Di situ ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nih Bu dalam proses coaching tersebut? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, supaya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi-solusi yang dia alami atau dia rasakan di lapangan Bu. Oke, baik. Terus memang ya Bu, mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seseorang coaching nantinya. Nah Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti dengan coach? Adapun indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yaitu pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur secara runtut Bu. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching tersebut dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide, solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu, dan semoga juga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini mungkin Ibu silakan memulai percakapan dengan coachnya
Saya berharap proses percakapan nanti bisa lancar sesuai dengan indikator pencapaian atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Baik, silakan dimulai untuk proses coachingnya ya Bu. Siap Bu. Bagaimana hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kalau fisik mah baik, saya teh cuman ini ada yang ganjal Bu. Perasaan saya teh ada kurang enak. Ada yang mengganjal, kira-kira kenapa? Apa yang membuat hati Ibu mengganjal? Adakah permasalahan yang Ibu hadapi di lapangan? Aduh, gimana Bu? Ini kan saya teh ditugaskan sebagai wali kelas ya. Nah, saya teh kurang komunikasi dengan anak-anak. Jadi ketika ada masalah dengan anak-anak teh kadang mereka gimana ya, ke image wali kelas itu agak takut karena kan ketika mereka menghadap ke wali kelas pasti mereka berpikir anak-anak yang bermasalah, apalagi yang yang punya masalah besar ya. Di sekolah saya kan nggak ada BK, jadi otomatis wali kelas bertanggung jawab Bu ketika ada masalah-masalah tersebut gitu. Oh, seperti itu ya Bu. Baiklah Ibu, sebelum kita memulai percakapan atau diskusi kita hari ini, kira-kira tujuan seperti apa yang Ibu ingin dapatkan dari diskusi kita hari ini? Harapan saya sih Bu, saya bisa mengembangkan kompetensi saya bisa mengatasi masalah ini biar saya nggak was-was lagi gitu. Oke, menurut pengamatan Ibu nih selama ini yang Ibu lakukan, kira-kira apa penyebab permasalahan tersebut Bu? Penyebabnya sih kemungkinan saya kurang komunikasi. Saya kan banyak kegiatan ya Bu. Terus kalau dari anak-anak sih mungkin ya tadi ya, karena image wali kelas itu banyak yang negatif bagi anak-anak mungkin. Jadi ketika mereka datang ke saya itu pasti yang anak-anak tuh punya masalah Bu. Kadang kok pasti kamu nakal ya. Itu membuat anak-anak tidak mau datang Bu untuk ya ngobrol-ngobrol tentang permasalahan mereka. Pastinya seperti itu ya Bu. Nah, berarti stereotip yang inti permasalahannya begitu baik dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai, dan Ibu terkait murid-murid yang kesulitan berkomunikasi dengan Ibu. Harapan saya sih Bu, mereka tanpa saya panggil, mereka dengan senang hati menemui saya Bu. Mereka bisa bercerita dengan terbuka dan sudah nggak ada lagi lah image negatif ke wali kelas gitu Bu. Oke, jika di rating Ibu ya, skala dari 1 sampai 10 ada di angka berapa kondisi permasalahan Ibu tersebut? Kalau ya kondisinya sekarang ya Bu, mungkin saya melihatnya ada di skala 5 sih Bu. Oke, di skala 5. Kira-kira berdasarkan pengamatan Ibu, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak tidak merasa segan untuk datang ke Ibu sebagai wali kelas dan tidak takut terhadap judgement atau anak yang konsultasi ke Ibu itu adalah anak yang nakal gitu Bu? Yang sudah pernah saya lakukan itu sih lebih sering saya ngajak ngobrol sih Bu ya, bertukar pikiran, curhat lah ya kalau anak SMP mah curhat-curhat. Namun hanya beberapa anak yang mau yang mau melakukannya gitu. Justru anak yang punya masalah berat ya, yang troublemaker itu yang menjadi harapan saya mah gitu. Berarti sejauh ini belum bisa menjadi keseluruhan ya Bu? Benar Bu, sangat betul sekali. Kira-kira metode yang tadi Ibu sampaikan berhasil atau tidak? Kalau dibilang berhasil ya Bu, sangat sedikit ya keberhasilannya, tidak signifikan sih gitu Bu. Oke, untuk mencapai kondisi yang ideal dengan metode yang Ibu gunakan, ada di kelas berapa? Metode yang mungkin akan saya lakukan sih, saya akan meminta bantuan. Pertama
berapa lama ibu untuk menyelesaikan permasalahan atau mengatasi anak-anak terkait troublemaker tersebut? Kalau untuk mencari anak yang bermasalah mungkin 1 atau 2 minggu sih Bu. Tapi kalau untuk sesi konseling ya, untuk ngobrol gitu, tergantung anaknya sih gitu. Kalau misalnya anaknya mudah kita ajak ngobrol 1-2 kali biasanya sudah selesai sih Bu. Cuma kalau anaknya yang trouble itu, nah itu bisa membutuhkan beberapa kali pertemuan Bu. Oke, tentu ya Bu, karena itu bukan hal yang mudah. Iya. Nah Bu, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Untuk komitmen ya, karena saya sadari kemarin-kemarin saya kurang komunikasi. Nah yang ingin saya lakukan pertama itu saya ingin meningkatkan komunikasi saya dulu Bu, dengan berbagai pihak gitu, terutama dengan anak-anak itu Bu. Baik, kira-kira nih Ibu ya, ada nggak dukungan lain yang Ibu butuhkan selain dari pihak-pihak yang tadi Ibu sudah sebutkan? Ya selain itu ya, bukan hanya kesiswaan Bu atau kepala sekolah, saya juga ingin mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah ya, terutama orang tua siswa. Itu mungkin harapan saya, semuanya bisa mendukung, membantu siswa khususnya yang troublemaker itu Bu gitu. Mudah-mudahan semua mengetahui ya apa yang terjadi, dan itu kami bisa berkoordinasi sehingga masalah-masalah yang terjadi di sekolah khususnya yang anak yang diwakilasi oleh saya bisa terselesaikan Bu. Oke, berarti semua warga sekolah dilibatkan gitu ya Bu ya? Ya. Bu, kalau saya cermati, sudah banyak solusi yang sekiranya bisa Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Dan sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi atau berbincang? Aduh, jadi nggak sadar ya Bu, saya juga alhamdulillah Bu, saya lega karena yang awalnya tadi saya tidak tahu harus bagaimana, saya bingung harus ngomong ke siapa, akhirnya saya jadi tahu Bu harus merencanakan kegiatan yang seperti apa dan harus ngomong ke siapa. Terima kasih ya Bu ya, sangat membantu. Alhamdulillah, jika kita berdiskusi atau bersharing pendapat setidaknya sedikit bisa melegakan perasaan Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu anggap selama ini masalah bisa terselesaikan secara baik dan mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Terima kasih ya Bu, bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sama-sama Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan sukses ke depannya. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu Sumi, tadi kan Ibu sudah mengamati proses dari percakapan Ibu ya. Tadi saya melihat percakapan Ibu dengan coachingnya. Nah, terkait proses coachingnya, menurut saya sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan Ibu, ada yang ingin saya tanyakan Bu tentang beberapa hal. Apakah boleh Bu? Tentu saja Bu, silakan Bu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih ya, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga indikator apa ini yang sudah Ibu capai dari proses coaching tersebut? Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan Bu. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip dari proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitasnya, juga sudah melakukan yang namanya prinsip berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu, agar memaksimalkan potensi
dari seorang coaching, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang supervisi tadi. Nah, Ibu mengharapkan ada dua, yakni mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, Ibu juga sudah melaksanakan dan yang paling penting juga dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara keseluruhan gambaran umumnya sudah tercapai ya Bu. Nah, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik, juga luar biasa sekali Ibu ini ya Bu. Terima kasih Bu. Nah, Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu ya, berdasarkan hasil coaching nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kalau ditanya tentang apa yang ingin saya kembangkan, yakni saya ingin yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan atau perasaan yang beliau rasakan. Oke, baik. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu tadi agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja ya Bu, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya Bu ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Nah, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh juga pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan secara terus-menerus. Dan terima kasih sekali Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga Ibu semoga bisa berdampak nih bagi kita, Ibu, dan juga untuk semuanya ke depannya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Bu Neng, bagaimana kabar Ibu siang hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah saya hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Syukurlah Bu kalau Ibu sehat. Oh iya Bu, sebelum Ibu mulai sesi coaching ya, sebagai awal dari saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Apa boleh Bu? Tentu boleh Bu, silakan. Baiklah, pertanyaan pertama nih ya Bu ya. Apa yang ingin baik yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Bagaimana? Boleh Bu, silakan. Baik, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan terhadap coaching, serta seperti apa jawaban yang coaching berikan kepada Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menanggapi Baca. Nah, pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang coachnya berikan. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching siang hari ini? Baik Bu, yang pertama mungkin yang akan saya kembangkan yaitu potensi present. Ya, selanjutnya saya akan mendengarkan aktif, dan terakhir saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik?
kalau dalam observasi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan ya untuk coach saya, dia bisa menemukan solusi sih Bu, intinya itu ya, dari permasalahan atau beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut gitu. Baik sekali ya Bu. Oh iya Bu, kalau seperti itu demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu, ada apa nih asa araran nih gitu. Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya pada pelaksanaan supervisi oleh pengawas, di mana saya baru saja mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi Bu saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut tampak keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh begitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut Bu? Sebenarnya Bu tidak ada hambatan, hanya saja saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga alhamdulillah Bu saya sudah kuasai sebelum kegiatan pembelajaran. Memangnya apa sih kelebihan yang Ibu rasakan saat menggunakan buku teks tersebut? Mungkin gini Bu, saya merasa lebih bebas Bu ketika tidak menggunakan buku pembelajaran, karena dalam menyampaikan materi dan hal tersebut pun sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar juga Bu, kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Ketika saya mengajar ya Bu ya, ketika saya tidak menggunakan buku atau buku teks tersebut, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, pembelajaran yang di YouTube atau artikel-artikel ilmiah yang ada di internet Bu. Seperti itu. Apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi murid? Tidak Bu, tentu saja itu tidak menghambat Bu, karena semua sumber belajar ada di situ Bu, tidak hanya pada buku. Saya setuju juga sih Bu, semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan kan akan semakin baik ya. Iya tentu Bu. Jadi yang pertama saya akan menghadap nih kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf Bu. Selanjutnya saya setelah membuat kecewa beliau, kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira Bu nih, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Mungkin yang akan saya sampaikan ketika bertemu beliau, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar Bu. Di antaranya buku teks pula, mungkin saya akan melakukannya tersebut, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu ya. Saya harap ya, dan mudah-mudahan juga lah apa yang Ibu harapkan berhasil Bu. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Oke, selanjutnya mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan
akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan seperti Sekali Bu, saya sangat mendukung dengan apa yang jadi pemikiran Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Amin Bu. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama. percakapan hari ini kita. Baik, terima kasih juga saya juga sudah Iya. berkenan ngobrol dengan saya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Neng, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Neng tadi sebelum melakukan coaching apa saja nih? Apakah sudah dilakukan Bu Neng terkait indikator tersebut Bu? Alhamdulillah ya Bu, tadi saya menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching. Tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk Baik Bu, menurut saya sebagai observer nih, tadi itu sudah bagus sekali ya Bu, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Neng ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada diri coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching juga sudah menerapkan prinsip coach selamat ya Bu Neng. Nah, di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan Bu, satu lagi ya Bu ya. Yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah pertama saya mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi. Sudah menerapkan coaching dengan alur tirta. Di situ sudah saya lihat kalau Bu Neng memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, karena dari sana saya lihat respon coaching itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dan yang diharapkan. Tapi ini luar biasa sekali Bu, di mana Bu Neng ingin lebih menggali lagi. Semoga nanti atau next ke depannya Bu Neng lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di lain kesempatan dengan kondisi atau pengalaman baru lagi. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bu Neng, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, luar biasa hari ini Bu. Bagaimana dengan Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Nah Ibu, sebelum Ibu nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Boleh nggak? Tentu sangat boleh Bu. Apa nih yang mau Ibu tanyakan? Baiklah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Baik Bu. Apa nih rubriknya Bu? Pada coaching kita hari ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya tentang
kepekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama Bu nih, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present ya Bu ya, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Bu, tentunya itu harus ada kan. Oke, yang kedua Bu nih pertanyaannya, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan secara spesifik? Oke, selanjutnya yang ingin dikembangkan pada observasi nanti yaitu kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching tersebut? Pada coaching kali ini saya ingin coach saya ini menemukan solusi Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, kalau begitu Bu, mungkin demikian pra-observasi yang saya lakukan. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Terima kasih buat kesempatannya. Silahkan Ibu bisa mulai ya dari sekarang. Saya tutup Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ai, selamat siang. Apa kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, luar biasa. Bagaimana dengan kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, cuman saya lagi ada sedikit problem. Apakah boleh saya minta waktu Ibu sebentar? Saya ingin berdiskusi, berbincang tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Oke, baik Bu. Apa nih yang Ibu mau ceritakan tentang unek-unek Ibu? Jadi begini Bu, saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena katanya ada laporan dari pengawas saya terkait observasi yang kepala sekolah lakukan terhadap saya, yang dimana saya mengajar tanpa buku textbook. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut Bu? Hambatannya karena saya sudah terbiasa mengajar tanpa buku teks. Saya merasa sudah memahami materi yang akan saya ajarkan terhadap murid-murid saya di kelas. Jadi apa nih kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Saya merasa bebas dalam menyampaikan materi dan hal-hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar, begitu yang saya rasa. Jadi kenapa saya tidak memakai buku teks ketika saya mengajar? Seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih, pada saat mengajar tersebut Ibu menggunakan sumber belajar apa? Sumber belajar yang saya gunakan ketika di kelas, saya menggunakan internet Bu, seperti YouTube, video pembelajaran, artikel, ataupun ilmu ilmiah di internet lainnya. Oke. Terus menurut Ibu nih, apakah dengan menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak? Setelah saya pikir-pikir ya Bu, penggunaan buku teks memang tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya refleksi murid dalam mengeksplorasi materi pembelajaran yang saya berikan. Oke, saya setuju sekali dengan itu. Semua bisa dijadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik dalam pembelajaran untuk anak-anak kita. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin yang pertama kali akan saya lakukan adalah saya akan menghadap kepala sekolah Bu untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa beliau dan mungkin membuat sedikit malu kepada pengawas Bu. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalahnya bisa diselesaikan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berkelanjutan atau berkepanjangan seperti itu.
nih yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas tersebut? Mungkin yang akan saya sampaikan adalah saya akan mengatakan bahwa saya akan melakukan pembelajaran atau mengajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, Bu. Di antaranya ya tadi itu buku teks, Bu, terus internet, video pembelajaran, ataupun media-media ajar lainnya yang membuat murid dapat mengeksplorasi materi yang saya berikan dan bisa membuat mereka nyaman untuk belajar di kelas sesuai dengan minat dan bakat mereka, Bu. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Bagus sekali dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana tersebut dapat berhasil. Terus selanjutnya juga apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu selanjutnya? Komitmen yang akan saya laksanakan adalah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi pengetahuan siswa. Selain itu, saya juga dapat menjalankan Merdeka Belajar sesuai dengan kurikulum yang seharusnya sekarang kita laksanakan, Bu. Nah, yang dimana eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan akan saya arahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid. Contoh, anak kinestetik mau belajar dengan apa, anak auditorik mau belajar dengan apa, sehingga mereka merasa nyaman belajar bersama saya dan saya pun tidak menyalahi aturan ataupun sesuai dengan arahan dari pimpinan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali dengan ide-ide Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu selanjutnya. Amin. Terima kasih banyak Bu Ai, karena Bu Ai sudah sedikit meluangkan waktu Bu Ai untuk berbincang bersama saya, mengeluarkan unek-unek apa yang saya rasakan. Setidaknya dengan saya bercerita kepada Bu Ai, saya merasa lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih banyak Bu Ai. Sama-sama Bu. Mungkin untuk percakapan kita hari ini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan. Dari indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan dalam melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Ai terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah ya tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tersebut tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tingkat Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Betul Bu, menurut saya sebagai observer ya tadi sudah sangat bagus sekali yang Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tingkat Bu, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini tidak menemukan solusinya sendiri ya, seperti itu. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu Ai juga sudah menerapkan prinsip VOC ya. Selamat ya Bu. Nah di sini sebelum kita akhiri ya Bu, saya mau bertanya di satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Dari yang sudah tadi saya lakukan ada kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali nih Bu informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atau permasalahannya. Luar biasa Bu Ani ini ya, padahal sudah menerapkan Tirta, luar biasa Bu. Di situ saya melihat ya kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot
karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan harapan Ibu. Bu, yang ingin lebih digali lagi lah intinya ya. Semoga nantinya Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Ibu bisa kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman ya Bu ya. Iya Bu, tentu. Semoga nanti kedepannya kita bisa bercakap lagi ya Bu ya, menggali lagi potensi yang ada pada diri saya maupun rekan saya. Mudah-mudahan kita sebagai guru lebih baik mungkin ya Bu. Ya baiklah Bu, saya cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Gimana Bu? Ada lagi yang bisa saya bantu? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuan Ibu hari ini. Mungkin untuk hari ini saya cukup sekian Bu. Saya ucapkan sekali lagi assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, saya sehat hari ini. Syukurlah kalau Ibu sehat. Oh iya Bu, Ibu kan mau melakukan coaching nih. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Apakah boleh Bu? Tentu boleh Bu. Baiklah Ibu, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Bu. Apakah Ibu paham tentang rubrik penilaian tersebut? Insya Allah Bu, silakan. Baik Bu. Pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, pertama-tama mungkin potensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching yaitu potensi present ya. Selanjutnya saya akan mendengarkan aktif, dan terakhir saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang ingin atau akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik? Kalau dalam observasi, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif Bu, dan saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching kali ini? Yang saya inginkan ya untuk coach saya, dia bisa menemukan solusi sih Bu, intinya itu ya, dari permasalahan, atau beliau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut gitu. Baik sekali ya Bu. Oh iya Bu, kalau seperti itu demikian dulu ya Bu praobservasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah luar biasa Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu, ada apa ini asa araran neh gitu. Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya pada pelaksanaan supervisi oleh pengawas, di mana saya baru saja mendapatkan teguran Bu dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi Bu saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut tampak keberatan Bu ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah.
gitu ya Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks tersebut Bu? Sebenarnya Bu, tidak ada hambatan, hanya saja saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga alhamdulillah Bu, saya sudah kuasai sebelum kegiatan pembelajaran. Memangnya apa sih kelebihan yang Ibu rasakan saat menggunakan buku teks tersebut? Mungkin gini Bu, saya merasa lebih bebas Bu ketika tidak menggunakan buku pembelajaran, karena dalam menyampaikan materi dan hal tersebut pun sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar juga Bu, kalau boleh tahu pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Ketika saya mengajar ya Bu ya, ketika saya tidak menggunakan buku atau buku teks tersebut, saya menggunakan sumber belajar dari internet seperti video, pembelajaran yang di YouTube atau artikel-artikel ilmiah yang ada di internet Bu. Seperti itu. Apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat eksplorasi murid? Tidak Bu, tentu saja itu tidak menghambat Bu, karena semua sumber belajar ada di situ Bu, tidak hanya pada buku Bu. Saya setuju juga sih Bu, semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan kan akan semakin baik ya. Iya tentu Bu. Jadi yang pertama saya akan menghadap nih Bu, kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf Bu. Selanjutnya saya setelah membuat kecewa beliau, kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas tersebut supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira Bu nih, apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Mungkin yang akan saya sampaikan ketika bertemu beliau, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar Bu. Di antaranya buku teks pula, mungkin saya akan melakukannya tersebut, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka belajar Bu. Bagus sekali Bu rencana Ibu ya. Saya harap ya, dan mudah-mudahan juga lah apa yang Ibu harapkan berhasil Bu. Apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Oke, selanjutnya mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu. Wah, bagus sekali ternyata Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan Sudah tahu nah. Bagus sekali semua gitu. cepat lah. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dengan apa yang jadi pemikiran Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Iya, alhamdulillah Bu, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Amin Bu. Terima kasih Ibu untuk Sama-sama. percakapan hari ini kita. Baik, terima kasih juga saya juga sudah Iya. berkenan ngobrol dengan saya. Baik, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Ibu nggak pas tadi pas mana paskana? ini. Tidak. Katanya yang mau ditulis kan mau ditulis lama tuh nah. Banyak Muncul. banyak alasannya nggak penting. Alasannya teh ayo we ya Allah. Abian, itu asal belum Abian. Dirimu jadi bonek. Pancingnya sudah berdiam kan Abi. Abi jadi meneng. Heeh. Kan gitu. Oh, kan? iya. Iya. So, alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian
yang ibu lakukan. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian yang diinginkan ibu tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah ibu lakukan? Kira ibu ti balik pan sumi nu kudu nanya, ibu nu Wah. malah. Nah, ibu puas. Oh, ibu teh ditanya. Ayo, Sumi itu. sok. Saya, sok apa saya? Ngomong kayak cai barang. Pahit banget. Balikin mana? Sok. Assalamualaikum Bu Neng. Wah, ulah assalamualaikum. Lagi ada assalamualaikum. Wah, Ayah dan galau. Alhamdulillah. Siap. Mesti Cari canda. salah deh ya. Allah. Sambul waduh. Ayo nama makan bakso. Alhamdulillah ya Bu Neng, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saya sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dan indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Neng tadi sebelum melakukan coaching apa saja nih? Apakah sudah dilakukan Bu Neng terkait indikator tersebut Bu? Alhamdulillah ya Bu, tadi saya menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching. Tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali